Halo, selamat pagi semuanya. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu, kami masih bisa diberikan nafas kehidupan ini Tuhan. Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami ingin datang kepadamu merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami agar firman yang kami dengar tidak begitu saja, tetapi bisa kami pahami dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan juga berkati hamba-Mu ini, kiranya apapun yang hamba-Mu sampaikan bisa menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkan. Berfirmanlah atas kami Tuhan, karena kami sudah siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan, sehat-sehat semuanya. Hari yang ditunggu, hari libur, hari Sabtu akhirnya telah tiba. Setelah kita melakukan banyak hal, sekolah, mengerjakan tugas, dan lain-lain, akhirnya kita bisa bersantai, bebas melakukan apapun yang kita mau. Sama seperti judul renungan kita pada pagi hari ini, yaitu kebebasan. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab 1 Korintus, pasal yang ke-8, ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Yang menyatakan, makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau kita tidak makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi janganlah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Amin. Ngomong-ngomong soal kebebasan, siapa sih yang gak suka kebebasan? Apalagi kita sebagai remaja, pasti suka banget yang namanya kebebasan. Tapi gak banyak anak muda yang salah menggunakan kebebasan mereka melakukan hal-hal yang gak baik. Contohnya, kita diberikan kebebasan untuk bergaul, memiliki banyak teman. Nah, kita gunakan kesempatan itu untuk melakukan hal-hal baik. Kayak waktu kita kumpul, kita saling cerita, sharing-sharing sama teman satu sama lain gitu. Atau kita bisa menolong orang lain, kita bisa mendonasi atau menyumbang gitu. Tapi nggak banyak juga anak muda yang waktu kumpul itu melakukan hal yang nggak baik, buat geng, terus ngetrek, minum dan lain-lain. Bukannya bermanfaat, tapi malah meresahkan warga sekitar. Contoh lainnya, kita diberikan kebebasan untuk jalan-jalan, refreshing, tapi hendaknya jangan sampai kita lupa pulang, lupa waktu, malah pulang pagi. Hal itu malah membuat khawatir orang rumah. Ada lagi, kita juga diberikan kebebasan untuk mengikuti kemajuan zaman sekarang. Banyak banget anak muda yang suka ikuti tren-tren fashion zaman sekarang. Tapi terkadang gak banyak juga yang saat orang melihatnya itu bukan yang kaku, wah gitu bukan, tapi malah yang membuat orang sakit mata gitu lihatnya. Ya, soalnya sama banget. Nah, teman-teman, kita memiliki kebebasan, kita bebas untuk melakukan apapun yang kita mau. Tapi kita juga harus tahu apa yang ditimbulkan saat kita melakukan hal tersebut. Ya kalau positif nggak masalah, tapi sebaliknya gimana kalau negatif? Hal itu malah membuat meresahkan orang-orang sekitar, dan mereka akan menilai kita menjadi seperti anak Tuhan yang tidak baik. Apalagi kalau mereka adalah orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Terus gimana cara kita bersaksi tentang firman Tuhan sedangkan kita tidak menampakkan sifat Kristus tersebut? Nah, dalam bacaan kita hari ini, dalam ayat yang ke-9, tetapi janganlah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Jadi, kita harus melakukan kebebasan kita, melakukan hal-hal yang bermanfaat, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga bermanfaat bagi orang lain, dan juga bisa berkenan di hadapan Allah. Banyak kok hal-hal yang bermanfaat yang bisa kita lakukan. Contohnya, kita diberikan kebebasan untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan diri di media sosial. Nah, hal itu bisa kita gunakan untuk menolong orang lain. Di masa pandemi ini kan
banyak sekali teman-teman, saudara-saudara kita, teman-teman tetangga-tetangga kita yang berjualan online. Nah, di media sosial kita bisa gunakan untuk membantu mempromosikan dagangan mereka. Bukan hanya kita membantu mereka mempromosikan, tapi kita juga membantu orang lain yang sedang mencari barang dagangan tersebut. Dan juga bukankah menolong salah satu ajaran Tuhan Yesus. Jadi, mari kita gunakan kebebasan kita untuk hal-hal yang lebih bermanfaat bagi semua orang. Amin. Sebelum kita mengakhiri renungan kita pada pagi hari ini, mari kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena kami masih bisa mendengarkan firman-Mu ini Tuhan. Tuhan, ajarkan kami untuk menggunakan kebebasan kami untuk melakukan hal-hal yang baik, yang bermanfaat bagi semua orang Tuhan. Dan kami bisa gunakan untuk menyebarkan firman-Mu dan melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau berkati satu hari ini Tuhan. Biarlah apapun yang kami lakukan dalam hari ini, kami melakukan apapun yang Engkau firmankan. Inilah doa dan permohonan kami yang jauh dari sempurna yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Terima kasih semuanya. Selamat beraktivitas, stay healthy. Tuhan Yesus memberkati.